Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan sifat salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa yusannu, dan disunahkan, Allah yaj'ala, apa, tidak menjadikan ia sutrota akan sutroh tilqa wajhi, kepada di depannya orang, bal, tetapi an yaminihi, tapi dari kanannya orang, au yasarihi, atau dari sisi kirinya orang. Nah, jadi disunahkan ya agar tidak meletakkan sutroh atau pembatas di depannya, pas di depannya. Nah, jadi tidak meletakkan sutroh atau pembatas pas di depannya, tetapi disunahkan di sebelah kanannya imam, di sebelah kanannya orang, atau di sebelah kirinya orang. Wa kullu soffin, dan adapun setiap sutrotun ialah sutroh, pembatas, liman, kepada orang, khalfahu, yang di belakangnya orang, in qaruba, jika dekat, apa, barisan, minhu, darinya orang. Jadi setiap sof atau barisan itu merupakan sutroh bagi orang yang ada di belakangnya. Nah, itu pun jika sof itu jaraknya dekat. Kayak kemarin telah dibahas adalah 3 ziro, lebih dari 3 ziro ini tidak dianggap, seperti itu. Jadi ini ada ketentuan khusus, ada ilmunya. Makanya ketika buat barisan itu dari depan ke belakang lagi, jangan panjang-panjang, maksimal 3 ziro. Wa qala al-Baghawi, dan berkata al-Baghawi, siapa Imam Baghawi, sutratul imami, adapun sutrohnya imam, sutrotuman ialah sutrohnya orang, khalfahu, yang di belakangnya. Nah, intaha, selesai. Jadi Imam Baghawi ini berkata, sutroh imam merupakan sutroh orang yang di belakangnya. Kemudian walau ta'aradat, dan jika bertentangan, as-sutratu, apa sutroh, wal qurbu, dan dekat, minal imami, dari imam, awis sofful awalu, atau bertentangan dengan soff awal, fama, maka ialah apa, alladhi, adapun semuanya, alladhi, adapun sesuatu, yuqaddamu, yang didahulukan, apa, alladhi. Jadi begini, apabila bertentangan antara sutroh dengan dekat dari imam, atau bertentangan antara sutroh dengan sop yang pertama, maka manakah yang harus didahulukan? Nah, gampangnya seperti itu. Qala syekhuna, qala, telah berkata syekhuna, siapa guru kami, kullun, adapun semuanya, muhtamalun, ialah dimungkinkan, atau muhtamilun ialah dimungkinkan. Jadi guru kami berkata, Ibnu Hajar al-Haytami, masing-masing bisa jadi didahulukan. Wa zahiru qaulihim, dan adapun zahirnya perkataan ulama, yuqaddamu, ialah didahulukan, as-saful awwalu, apa, saf yang pertama, fi masjidihi, di dalam masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa in kana, jika ada apa saf pertama, kharija masjidihi, ialah di luar masjidnya Nabi SAW, al-mukhtasi, yang dikhususkan, bil mudha'afi, dengan dilipat gandakan pahala. Jadi zahir perkataan ulama bahwasanya didahulukan sop yang pertama daripada sutroh.
daripada sutroh. Ini tentunya di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang dilipat gandakannya pahala, meskipun orang itu sholatnya di luar masjid, di luar masjid, di sisi luarnya, maka tetap itu lebih didahulukan daripada sutroh. Takdimu nahwi soffi ialah mendahulukan semisalnya sof al-awwali yang pertama intaha selesai. Nah, ini dia. Kemudian idza shalla apabila salat ia ila syai'in kepada sesuatu, pada sutroh maksudnya ya, minha darinya sutroh, fayusannu maka disunahkan lahu baginya orang, wali ghairihi dan selainnya orang, daf umarin disunahkan apa? Menolak orang yang lewat, bainahu diantaranya orang, wa baina sutroti dan diantaranya sutroh, al mustawfiyati yang memenuhi apa sutroh li syuruti kepada syarat-syarat. Nah, jadi jika seseorang sholat dengan menghadap ke salah satu sutroh misalkan, maka disunahkan baginya dan bagi orang lain yang melihatnya ya untuk melarang orang yang akan melewat di antara orang ini dan sutroh yang memang sutrohnya memenuhi syarat-syarat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Waqad ta'adda dan sungguh telah melampaui batas, telah kelewatan maksudnya ia bimururihi dengan melewatinya orang, likaunihi karena keberadaannya orang, mukallafan ialah mukallaf. Jadi orang yang melewatinya dianggap ceroboh atau ya kelewatan, melampaui batas, sebab dirinya sebagai mukallaf, lain halnya anak kecil yang tidak ngerti atau hewan. Kalau orang mukallaf ya dianggap ceroboh. Nah, kalau ceroboh tentunya dia berdosa seperti itu. Wa yahrumu dan haram al-mururu apa melewat, bainahu diantaranya orang, wa baina sutrati dan diantaranya sutroh atau penghalang, hina yusannu ketika disunahkan lahu baginya orang, ad-daf'u apa menolak, fa in lam yajid meskipun tidak ada, tidak menemukan, almaru siapa orang yang lewat, sabilan akan jalan. Jadi haram lewat diantaranya orang dan diantaranya sutroh ketika memang disunahkan bagi orang yang sholat tersebut itu menolak, mencegah dengan tangannya misalkan, meskipun tidak ada jalan lain. Karena untuk itu dia yang lewat ini harus menunggu dulu sebentar. Nah, itu saking pentingnya ya. Nah, malam yuqassir maksudnya adalah selamat tidak lalai, tidak ceroboh. Biwukufin dengan berdiri fitorikin di jalan, au fisofin atau di sof, ma'afur jatin bersama dengan kesertaan kosong, maksudnya bersamaan dengan kosong, fisofin akhara di dalam sof yang lain, baina yadaihi di depannya. Jadi begini, haram lewat di antara ia dan sutroh ketika memang orang ini sholat, ia sudah meletakkan sutroh, tiba-tiba ada orang lain lewat, ini haram orang yang lewat ini. Haram dan disunahkan bagi orang yang sholat itu menolak dengan tangannya. Meskipun tidak ada jalan lain, maka orang yang lewat ini menunggu sebentar, harus menunggu sebentar. Cuman ada catatan, malam yuqassir, selama tidak ceroboh orang ini, biukufin dengan ia berdiri fitorikin. Yang pertama, dia sholatnya di jalan. Maka di jalan kan tempat orang lalu lalang lewat, ini ya salah yang orang yang sholat, berarti yang ceroboh orang yang sholat, maka tidak mengapa kalau keadaan seperti ini. Alfisofin atau di sof ma'afur jatin bersama kosong, fisofin akhor baina yadaihi
di shop yang lain di depannya. Misalkan orang ini sholat, dia melihat shop di depannya kosong, maka dia tidak isi itu yang kosong. Dia sholat di situ di belakangnya, maka ini ceroboh juga. Nah, maka ketika ada orang lewat ini tidak mengapa, karena memang orang yang sholat ini ya ceroboh seperti itu. Nah, makanya maksudnya yukosil ini ya ceroboh, kurang ya, lalai ya. Kemudian walidahilin, maka ialah boleh masuk orang yang masuk, maka ialah boleh bagi orang yang masuk, maksudnya lanjut. Khalqus sufufi, adapun menerobos soft wa in kasurat, meskipun banyak apa soft, hatta ya sudah, sampai ya sudah menutupi siapa man ha pada furjah. Nah, jadi boleh ketika dalam keadaan seperti itu, boleh ia masuk merobek soft ya, melewati maksudnya, meskipun banyak jamaah, meskipun shopnya itu banyak, agar menutupi shop yang di depannya yang kosong, seperti itu, sampai menutupi shop yang di depannya yang kosong. Inilah pentingnya suatu ilmu ya. Makanya ketika sholat berbaris artinya sudah berbentuk barisan yang banyak, jangan sampai di depannya kosong, karena kalau di depannya kosong, ada purjah gitu, ada kosong, maka orang yang di belakang kita itu akan mengisi dan pasti kita dilewat. Nah, seperti itu. Maka tidak mengapa dalam keadaan seperti ini orang itu melewati orang yang sholat untuk mengisi saf yang kosong agar tertutup, agar terisi semua. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Kita lanjut pembacaan kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha, dan dimakruhkan fiha ay bis salati, maksudnya adalah di dalam salat. Iltifatun, apa menoleh, biwajihi, dengan wajah, biwajhin, dengan wajah, bila hajatin, tanpa hajat, dengan tanpa keperluan. Wakila, dan dikatakan yahrumu, apa haram menoleh. Nah, wakila, dan dikatakan yahrumu, haram apa menoleh. Nah, jadi gini, menoleh di dalam sholat itu dimakruhkan, tidak sampai membatalkan sholat ya. Menoleh dengan wajah ya, bukan dengan dada. Kalau dengan dada sampai berpaling dari kiblat, itu membatalkan sholat. Tetapi kalau menolehnya dengan wajah tanpa ada keperluan, ini makruh hukumnya. Wakila, namun ada yang mengatakan juga bahwa hal tersebut adalah haram. Tapi kalau menoleh ada keperluan, itu tidak dimakruhkan. Wakhtiro, dan dipilih apa pendapat haram lil khobari, karena ada suatu hadis as-sahihi, yang sahih. Apa hadis? Apa hadisnya? La yazalullahu, tidak henti-hentinya Allah, siapa Allah, muqbilan, ialah memperhatikan, alal abdi, atas hamba, fi musallahu, di tempat sholatnya. Ai bi rahmati, maksudnya adalah dengan rahmatnya, memperhatikan dengan rahmatnya, waridahu, dan dengan keriduannya Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yaltafit, selama tidak menoleh ia, faidal tafat, maka jika menoleh ia, a'rodo, maka berpaling Allah, a'rodo, maka berpaling siapa Allah, anhu, darinya orang. Jadi dipilih pendapat haram karena memang ada suatu hadis yang sahih. Hadisnya adalah la yazalullahu, tidak henti-hentinya Allah, senantiasa Allah, mukbilan, memperhatikan,
Memperhatikan alal abdi, atas hamba fi musallahu, di tempat sholatnya, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, waridahu, dan dengan keridhaan Allah, malam yaltafit, selama tidak menoleh. Jadi Allah itu senantiasa memperhatikan orang yang sholat di tempat sholatnya, memperhatikan dengan rahmatnya, dengan keridhaannya, selama ia tidak menoleh. Nah, ini hadis tentang diharamkannya menoleh. Faidal tafata, jika menoleh ia, a'rodo, maka Allah pun berpaling darinya. Seperti itu ya. Ini hadis tentang dimakruhkan menoleh. Dimakruhkan, diharamkan menoleh. Jadi gitu ya, pendapat yang lebih kuat, makruh hukumnya menoleh tanpa hajat. Namun ada ulama yang mengatakan hal tersebut adalah diharamkan karena memang ada hadisnya seperti itu. Maka kehati-hatian kita ya, jangan sampai kita menoleh kecuali memang ada hajat yang sangat mendesak. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan barang kita mau dicuri atau anak kita mau tertimpa bahaya, itu tidak masalah menoleh. Wala yukrohu, maka tidak dimakruhkan apa menoleh, lihajatin. Nah ini dia, karena hajat. Kama sebagaimana la yukrohu, tidak dimakruhkan. Mujarradul lamhil aini, apa sekedar lirikan mata. Jadi gini, tidak dimakruhkan menoleh karena ada hajat. Hajatnya yaitu tadi, ketika misalkan barangnya mau dicuri orang, dia menoleh. Atau ketika keluarganya dalam mara bahaya, dia menoleh. Ya, seperti itu. Atau apapun yang memang hajat. Sebagaimana tidak dimakruhkan juga sekedar lirikan mata. Lirikan mata tidak makruh ya. Kemudian wanadaru nahwi samain, dan dimakruhkan juga melihat semisalnya langit, mimma, dari sesuatu, yulhi, yang memalingkan saubin, seperti baju, lahu, baginya baju, a'lamun, adapun gambar. Lil khobari al-Bukhari, li khobari al-Bukhari, karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Apa hadisnya? Ma balu aqwamin, ma ialah apa, balu aqwamin, adapun keadaan suatu kaum, yarfa'una, yang mengangkat ia kaum, absarahum, akan pandangan mereka, ilas samai, ke langit, di salatihim, di dalam salat mereka. Fashtadda, maka mempersangat, qauluhu, perkataannya Nabi, fidzalika, di dalam melihat langit, di dalam masalah itu, artinya melihat langit. Hatta qala, sampai qala berkata atau bersabda ianya Nabi, lian tahunna, lian tahanna, agar sungguh, lian tahunna, agar sungguh menghentikan siapa mereka. Jadi supaya sungguh menghentikan siapa mereka, supaya mereka berhenti maksudnya. Andalika, dari demikian itu, memandang langit, aulituh tofanna, atau agar disambar, absorohum, mata mereka atau penglihatan mereka. Jadi makruh juga ini memandang ke langit ya, sholat memandang ke atas itu makruh. Dan dari sesuatu yang dapat memalingkan pada pandangan, seperti baju ya, misalkan dari sesuatu yang memalingkan sesuatu tersebut, seperti baju, yang baju tersebut ada gambarnya, ini makruh hukumnya, karena memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya adalah mabalu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim fashtadda qawluhu fi dzalika hatta qala lian tahunna andalika awlituh tafanna absaruhum. Ya, jadi hadisnya artinya bagaimana keadaan kaum yang mengangkatkan pandangan mereka ke langit. Nah, jadi ini suatu pertanyaan ya. Bagaimana keadaan kaum yang mengangkatkan pandangan mereka ke langit pada saat sholat. Lalu Nabi dengan tegas mengeraskan suaranya, artinya menentang.
mengingkari hal tersebut seperti itu. Hingga beliau bersabda, sabdanya adalah agar benar-benar menghindar dari hal tersebut. Artinya agar orang yang sholat memandang ke langit meninggalkan hal tersebut, menghentikan hal tersebut, memandang ke langit. Atau agar supaya mata mereka disambar. Ini disambar apa? Tidak ada kelanjutannya. Artinya ya ini pengingkaran Nabi SAW. Tidak sukanya Nabi SAW tentang sholat memandang ke langit. Makanya pastada qauluhu, mempersangat sabdanya Nabi. Artinya dengan kuat, dengan suara yang keras, dengan sangat seperti itu. Karena mengingkari hal tersebut. Wa min sama, dan dari sana kulihat dimakruhkan apa sholat aidan juga fi muhottatin, memakai baju, di dalam memakai baju yang bergaris, au ilaihi, atau menghadap pada muhottot. Ilaihi itu ya artinya di depannya bajunya bergaris. Ia sholat, namun di depan orang yang sholat itu memakai baju yang bergaris, bergambar bergaris. Au alaihi artinya atau di atas muhottot, artinya misalkan sejadahnya yang bergaris. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya muhottatun, baju yang bergaris atau bergambar, yukhillu, ialah merusak apa baju yang bergambar atau bergaris bil khusyu'i, dengan kehusuan. Jadi kenapa dilarang, dijauhkan? Karena memang hal tersebut merusak kehusuan. Seperti itu ya. Jadi maknanya gampangnya begini. Dimakruhkan sholat memakai pakaian yang bergaris, menghadap ke benda yang bergaris, artinya bajunya yang bergaris ya. Atau tempat. Au alaihi artinya tempatnya, sejadahnya ya. Sejadah yang bergaris, bergambar-gambar. Karena hal tersebut dapat merusak kehusuan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.